Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Fauzan Ali Rasyid MSI, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung, mendukung sepenuh hati proses dakwah digital yang dilakukan Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Semoga membawa berkah dan membawa kemaslahatan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, pertama-tama dan paling utama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya pada siang hari ini kita masih diberikan sehat walafiat baik lahirnya maupun batinnya. Sebab dua hal yang sering dilupakan oleh manusia menurut Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu nikmatus sehat dan nikmat sempat, nikmatus sihah wa nikmatul firaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasul pernah mengatakan 4 hal. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Ini ditujukannya kepada nas. Dalam bahasa Arab ada an-nas, ada al-insan, ada al-bashar. An-nas yaitu manusia secara sosiologis. Kemudian al-insan itu secara keilmuan ataupun intelektual. Kemudian al-bashar secara biologis. Ya ayuhan nas, yang pertama afsus salam. Sebarkan salam kedamaian, sebarkan salam kesejukan. Di masa sekarang ini kita banyak sekali penyebaran informasi yang kadangkala itu bisa memicu kita untuk mengemukakan ataupun sekarang ini menulis sesuatu yang belum tentu benar dan belum tentu salah. Oleh karenanya Rasulullah SAW afsus salam, sebarkan kedamaian, sebarkan kesejukan. Apalagi kita sebagai ASN, aparatur sipil negara, yang diatur oleh peraturan perundang-undangan kepegawaian ataupun perundang-undangan negara, di mana kita di dalam ucap tingkah laku itu harus senantiasa dimanage. Jangan sampai terbawa atau terpengaruh dengan isu-isu yang berkembang, yang belum tentu kita itu tahu secara apa yang dikemukakannya. Oleh karenanya Rasulullah SAW pada waktu itu mengucapkan afsus salam, sebarkan salam kedamaian, sebarkan salam keberagaman, salam sekarang ini moderasi keagamaan. Kemudian yang kedua it'amut ta'am, memberikan makanan bagi orang-orang yang belum pernah makan. Dan ini senantiasa diungkapkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana kita ada kepedulian sosial kepada orang-orang yang tidak pernah makan satu kali ataupun beberapa kali Kalau kita makan itu tiap hari, bahkan berkali-kali. Ada orang yang tidak pernah makan, yang kadangkala mencari makannya itu adalah dari hasil pencarian sampah dan lain sebagainya. Dan ini ngeri Oleh karenanya kita harus ada kepedulian sosial. Kemudian yang ketiga adalah silul arham.
Rasulullah SAW mengemukakan pada waktu itu silul arham, hubungkan tali silaturahim. Silaturahim itu bukan hanya dengan ucapan kata-kata, tapi juga bagaimana ucapan tersebut dinukik kepada hati kita. Jadi jangan sampai kita mengucapkan salam bersalaman, kemudian menginikan tangan, padahal hati kita tidak sesuai dengan apa yang diungkapkan. Oleh karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mewanti-wanti dengan silur arham. Itu bukan hanya kamuflase ataupun bukan hanya manipulasi atau kamuflase yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah qiyamul lail wan nasu qiyamun, yaitu Rasulullah SAW mengajak kepada para umatnya pada waktu itu bangun malam sewaktu orang lain tidur. Itulah hadirin jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, menjadi pegangan kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, afsus salam. Kita jangan sampai ikut terbawa terprovokasi hal-hal yang belum kita ketahui, karena kita mempunyai undang-undang ataupun aturan-aturan, apalagi sebagai aparatur sipil negara, di mana kita sudah kontrak dengan negara. Yang kedua adalah bagaimana kita peduli sosial. Yang ketiga, senantiasa menghubungkan tali silaturahim. Dan yang keempat, sebagai pembinaan pribadi, kita terus-menerus untuk melakukan qiyamul lail sebagai pembinaan diri kita. Itulah 4 hal yang dapat kami sampaikan pada kultum kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi diri saya dan umumnya hadirin yang dimuliakan Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh, innahu wal ghafurur rahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.